Pernahkah kamu merasa seolah-olah teman-temanmu tidak sepenuhnya percaya padamu? Rasanya pasti tidak menyenangkan, bukan? Membuat kita merasa sedih dan kecewa. Tapi sebelum kita buru-buru menyalahkan mereka, alangkah baiknya dan secara bijak kita coba lihat dulu apakah ada hal dari diri kita sendiri yang perlu kita perbaiki. Dan di video kali ini kami akan membahas 3 kemungkinan alasan mengapa teman-teman kita mungkin kurang percaya kepada kita. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Mari kita langsung bahas topik ini. Pertama-tama mari kita bicara tentang konsistensi. Tahu nggak, salah satu alasan besar kenapa teman-teman mungkin ragu percaya sama kita adalah karena kita kurang konsisten. Contohnya, sering banget kita janji ini itu, tapi pada akhirnya nggak bisa kita tepati. Hal ini bisa bikin teman-teman kita bertanya-tanya, apakah kita orang yang bisa diandalkan atau enggak? Menjadi konsisten dalam apa yang kita katakan dan lakukan itu super penting dalam membangun kepercayaan dalam pertemanan. Bayangin aja, kalau kita selalu sesuai kata dengan tindakan, teman-teman akan lebih yakin dan percaya bahwa kita bisa diandalkan. Konsistensi itu kayak jembatan yang menghubungkan kata-kata dan tindakan kita, membuat semuanya selaras. Nah, kalau kita sering nggak konsisten, bisa jadi teman-teman kita jadi bingung atau nggak yakin sama maksud kita atau janji-janji kita. Dan ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman dan penuh keraguan. Dengan konsistensi, kita juga membawa stabilitas dan bisa ditebak dalam cara kita berinteraksi. Dan itu penting banget untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat. Jadi mulailah dari sekarang secara bijak untuk memulai perbaiki konsistensi kita. Dengan begitu kita tunjukkan ke teman-teman bahwa kita serius menjaga hubungan ini. Dan ini berarti kita siap untuk menepati janji, tetap pada nilai dan prinsip kita, dan berkomunikasi dengan jelas. Saat kita konsisten, kita telah membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan dan hubungan yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan kita untuk mempererat ikatan dengan teman-teman yang akan bertahan melalui masa sulit dan tantangan. Yang kedua, kita ngomongin soal transparansi. Transparansi itu kunci utama dalam menjalin hubungan yang kuat dan sehat. Kalau kita nggak jujur atau terbuka soal hal-hal dalam tanda kutip penting dalam hidup kita, teman-teman bisa jadi merasa nggak nyaman dan mulai meragukan niat kita. Tapi yang perlu digarisbawahi dari transparansi ini bukan seakan-akan semua hal yang ada dalam diri kamu bisa diungkapkan. Ada rahasia kehidupan yang memungkinkan tidak bisa diungkapkan, karena itu memang benar-benar privasi, dan itu kita perlu menyikapinya dengan bijak. Ada batasan sewajarnya saja. Lanjut ke pembahasan lagi, dan dengan menjadi lebih transparan dan jujur, kita bisa menciptakan kepercayaan yang lebih dalam dengan mereka. Membahas transparansi penting buat kita sadari bahwa ini bukan cuma soal berbagi info secara bebas, tetapi juga tentang bagaimana kita konsisten saat berkomunikasi. Dalam hubungan yang sehat, transparansi itu layaknya fondasi yang memperkuat kepercayaan dan kesediaan untuk saling berbagi. Ketika orang bisa mengandalkan kejujuran dan ketulusan kita, ini bisa mengurangi rasa tidak pasti dan ketidaknyamanan. Lebih lagi, transparansi membuat penyelesaian masalah jadi lebih efektif. Transparansi juga bisa mendorong pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat ya, transparansi harus dilakukan dengan bijak dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Ada kalanya beberapa info nggak perlu atau bahkan nggak pantas dibagikan, terutama kalau bisa menyakiti perasaan orang lain atau melanggar privasi mereka. Yang ketiga, mari kita bahas soal melanggar kepercayaan. Mungkin di masa lalu kita pernah bikin kesalahan yang nyakitin teman atau merusak kepercayaan mereka kepada kita. Tindakan kayak gini bisa meninggalkan luka yang gak mudah hilang dan bikin mereka jadi sulit percaya sama kita lagi. Jika kita benar-benar ingin memperbaiki situasi dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka, sangat penting untuk minta maaf dan benar-benar menunjukkan bahwa kita udah berubah. Setelah kita mengakui kesalahan, langkah berikutnya adalah bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakuin dan menunjukkan keseriusan kita untuk berubah. Ini bisa dimulai dan berkomunikasi secara terbuka sama teman-teman tentang apa yang menyebabkan kita bertindak demikian. Mau mendengarkan perasaan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan mereka. Selain itu, sangat penting untuk membuktikan perubahan kita lewat tindakan nyata. Kita harus konsisten menuju integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di setiap interaksi dan keputusan yang kita ambil. Memperbaiki hubungan yang rusak karena pelanggaran kepercayaan memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Hasilnya mungkin gak langsung kelihatan, tapi dengan usaha dan dedikasi yang benar, hubungan bisa diperbaiki dan kepercayaan bisa dibangun kembali.
Baik, itu tadi 3 hal yang mungkin bisa bikin kita kurang dipercaya oleh teman-teman kita. Ingat ya, kepercayaan itu adalah dasar dari setiap hubungan yang kuat. Jadi penting banget buat kita untuk terus berusaha mempertahankan dan memperbaiki kepercayaan itu. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya pengalaman buruk saat tidak dipercaya oleh teman? Dan bagaimana juga kalian mengatasi hal tersebut? Jangan ragu untuk bagikan pengalaman dan tips kalian di kolom komentar ya. Semoga kita saling bisa belajar satu sama lain tentang pengalaman yang tidak mengenakan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.